Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita membahas IP address dan subnetting, di mana ada 7 hal yang ingin kita bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah pengenalan IP address dan subnetting. Yang kedua, IP public dan privat. Yang ketiga, classful dan classless addressing, dan seterusnya. Nah, yang pertama adalah IP address dan subnetting. Jadi ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas itulah yang disebut dengan IP address. Nah, di sini kita membahas IP address terlebih dahulu. Nah, di sini IP address ini memiliki empat urutan, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, IP address ini memiliki 4 oktetnya. Jadi yang urutan ini disebut oktet. Nah, setiap oktet itu memiliki ukuran 8 bit. Jadi 4 oktet ini adalah memiliki ukuran 32 bit karena 8 dikali 4. Nah, yang kedua adalah subnetting. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah suatu network dengan jumlah host yang cukup banyak. Jadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP atau IP kelas A, B, dan C yang sudah diatur. Nah, yang berikutnya adalah IP publik dan privat. Ini adalah IP address publik dan privat. Jadi IP publik ini merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi semisal kalian mengakses di facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Alamat IP privat biasanya digunakan dalam jaringan lokal yang tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, jadi ketika kita mengakses, jadi IP privat ini bisa ditranslasikan menjadi menggunakan NAT jadi IP public. Nah, yang berikutnya adalah classful dan classless addressing. Jadi apa itu classless dan classful addressing ini? Yang pertama, kita memahami dulu IP address public. Ini adalah alamat yang didapatkan secara global di internet. Contoh dari IP address publik ini yaitu DNS publik 8888 dan 8844. Dan IP privat ini alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal. Nah, di sini seperti yang saya bilang sebelumnya, IP address itu harusnya memiliki 5 kelas. Namun dua di antara kelima itu tidak bisa digunakan karena untuk pengujian. Dan yang tidak bisa digunakan itu adalah kelas B dan E. Atau hanya memiliki ini 3 kelas saja. CIDR. Nah, jadi CIDR ini adalah prefix atau yang bisa dibilang slash. Classful ini berarti pengalamatan IP address berdasarkan kelas, sementara classless ini baliknya, pengalamatan IP tidak berdasarkan pada kelas. Nah, yang berikutnya adalah kasus subnetting. Jadi di sini saya sudah menyiapkan 3 kasus, di mana kita akan pecahkan satu persatu. Jadi untuk memecahkannya kita pertama menghitung prefixnya sesuai subnet max, IP address, IP broadcast, dan range IP yang bisa digunakan, dan menentukan kelima hal ini. Di kasus pertama, misalnya kita memiliki 12 host. Di sini saya akan mengambil contoh IP dari kelas B, yaitu 172.16.10, dan X nya ini bisa diisi apa saja. Yang pertama adalah prefix. Pertama-tama kita cari dulu dua pangkat berapa yang hasilnya mendekati 12. Di sini saya mendapatkan 2 pangkat 4 yang dimana hasilnya adalah 16. Ini adalah angka terdekat dari 12. Jadi di sini 32 dikurangi 4. 32 ini jumlah keseluruhan bit dari 4 oktet. Yang dimana seperti saya bilang sebelumnya, 1 oktet itu sama dengan 8 bit. Jadi 4 dikali 8.
atau 8 dikali 4 menjadi 32. Nah, 4 ini saya dapat dari pangkatnya, jadi 32 dikurangi 4 sama dengan 28. Jadi untuk prefixnya ini slash 28 ya, biasanya berada di belakang IP ini slash 28. Jika prefixnya sudah ditemukan, kita cari total IP yang bisa digunakan, yaitu 2 pangkat 32 dikurangi prefixnya 32 dikurangi 28 sama dengan 2 pangkat 4 sama, yaitu 16. Pangkat 4 ini saya dapatkan dari pangkat 32 dikurangi 28. Kemudian subnet max-nya yaitu 256 dikurangi total IP-nya sama dengan 240. Jadi bisa disimpulkan untuk subnet max-nya yaitu 200, 255, 255, 255, 240. Dan untuk IP network-nya bisa ditentukan dimulai dari 0, kemudian total IP-nya yaitu 16, dan 16 ini ditambah 16 lagi menjadi 32. Ini blok yang 0 ini blok subnet pertama, 16 kedua, dan 32 ini ketiga. Dan IP broadcast-nya yaitu blok subnet kedua dari IP network ini dikurangi 1, dan ini menjadi blok subnet pertama dari broadcast, yaitu 16 dikurangi 1 menjadi 15, kemudian 32 dikurangi 1 yaitu 31, dan seterusnya. Pada kasus kedua, kita misalnya memiliki 60 host. Di sini saya mengambil contoh IP dari kelas A. Caranya sama seperti sebelumnya, kita mencari prefixnya terlebih dahulu. Di sini kita akan mencari 2 di pangkat berapa yang hasilnya mendekati 60. Dan di sini yang bisa didapatkan adalah 2 pangkat 6, yang dimana hasilnya 64. Jadi di sini seperti sebelumnya, 32 dikurangi 6 sama dengan 26. Ini adalah prefix dari IP ini, yaitu slash 26. Kemudian total IP-nya yaitu seperti sebelumnya, caranya sama, 32 dikurangi 36 sama dengan 2 pangkat 6, hasilnya 64. Untuk subnet max-nya yaitu 256 dikurangi 64 jadi 192. Jadi bisa disimpulkan subnet max-nya yaitu 255, 255, 255, 192. Untuk IP network-nya seperti sebelumnya, dimulai dari 0 pada blok subnet pertama, kemudian di kedua yaitu dari total IP 64, kemudian ditambah 64 pada blok subnet kedua menjadi 128, dan seterusnya. Seperti 128 ini ditambah 64 menjadi 192. Pada IP broadcast seperti sebelumnya, blok subnet kedua di IP network ini dikurangi 1 dan dijadikan sebagai blok subnet pertama dari broadcast. Jadi 63, 127, 191. Range IP-nya dapat digunakan yaitu 10.1.165 sampai 10.1.1.126. Nah, 65 ini didapat setelah menambahkan satu dari subnet max blok subnet yang kedua, dan 126 ini didapatkan setelah mengurangi blok subnet kedua dari IP broadcast. Ini sama seperti sebelumnya. Dan kasus yang ketiga adalah 100 host. Di sini kita menggunakan IP address kelas C. Seperti sebelumnya, kita mencari 2 pangkat berapa yang hasilnya mendekati 100, dan di sini 2 pangkat 7 hasilnya 128. Untuk prefixnya pertama yaitu 32 dikurangi 7 sama dengan 25. Prefixnya yaitu slash 25. Untuk total IP-nya yaitu 2 pangkat 32 dikurangi 25 sama dengan 2 pangkat 7 sama dengan 128. Untuk subnet max-nya 256 dikurangi 128 sama dengan 128. Di subnet max-nya yaitu 255, 255, 255, 128. Dan IP network-nya yaitu dimulai dari 0, 128 ditambah 128, yang berarti pada blok subnet kedua yaitu 256. Untuk IP broadcast-nya yaitu seperti sebelumnya, dikurangi 1 jadi 127 dan 255.
Range IP yang dapat digunakan yaitu 192.168.1.1 sampai 192.168.1 sampai 126. Setelah konsep blok subnet. Nah, ini adalah gambaran dari blok subnet, dimana ketika kita mendapatkan satu gedung ini, misalnya satu gedung ini memiliki 3 lantai, lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Setiap lantai ini menggunakan blok subnet sesuai. Pertama, lantai 1 ini menggunakan blok subnet 1, lantai 2 menggunakan blok subnet 2, dan lantai 3 menggunakan blok subnet 3. Nah, setiap lantai ini memiliki beberapa komputer yang bisa saling terhubung karena memiliki blok subnet yang sama. Jika blok subnetnya sama saling menghubungkan, maka akan bisa saling terhubung. Namun ketika lantai 1 ini yang memiliki blok subnet 1 ini mencoba terhubung ke lantai 2 yang memiliki blok subnet 2, maka itu tidak bisa. Itu adalah konsep dari blok subnet. Nah, yang berikutnya adalah IPv4. Nah, di sini IPv4 jenis type ini atau tipe delivery ini memiliki tiga, yaitu yang pertama UBCAS. Ini adalah komunikasi satu dengan satu. Nah, seperti ini adalah contoh dari UBCAS. Kemudian yang kedua multicast, one to many communication, yang artinya satu dengan beberapa atau beberapa banyak host. Jadi komunikasinya ini bisa lebih dari satu, dan frekuensi ini satu dengan semuanya. Jadi atau ini bisa berkomunikasi dengan semuanya, semua host. Ini dinamakan broadcast. Nah, dan yang terakhir dari kapal ini yaitu konsep switch dan router. Padahal ini tidak akan ada banyak yang dibahas, cuma perbedaannya saja. Switch dan router ini memiliki fungsi yang hampir sama, namun sebenarnya berbeda. Pada switch ini mengkoneksikan perangkat yang satu network atau satu jaringan, jadi harus sama. Sementara router kebalikannya, mengkoneksikan perangkat yang berbeda jaringan. Jadi itu saja yang bisa saya bahas pada bab kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.